Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan alasan untuk bersyukur pada Allah. Ya, saya ulangi, tidak pernah kita kehabisan alasan untuk bersyukur pada Allah. Sesulit apapun kita, saya kira masih banyak nikmat Allah yang Allah titipkan pada kita dibanding dengan masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Untuk itu insyaallah kalimat yang paling terbaik mengawali majelis kita, alhamdulillah. Yang kedua, ya sekalian, sebagai pengantar kajian kita, disebutkan di dalam surah Az-Zumar, itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Banyak-banyak menghadirkan bertobat kepada Allah sebelum kematian kita tiba. Kenapa? Karena Allah tahu nanti di hari kiamat sekalian, Allah memberitakan antakula nafs ya hasrata ala ma farattu fi zambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kata Allah, jangan nanti di hari kiamat baru kalian berteriak, alangkah hina dan alangkah menyesalnya saya. Ya alaitani, alangkah hinanya saya. Itu penyesalan itu Pak, di atas penyesalan itu. Ya, kalau ada orang ya wailana atau ya wailani atau ya alaitani, itu semua kalimat penyesalan. Ya, antakula nafs ya hasrata, betapa hilangnya, betapa ruginya hamba ini. Ya, ala ma farattu fi zambillah. Ya, mereka akan berpisah dengan dunia, pergi menuju kepada Allah, sementara dalam keadaan masih memikul beban-beban dosa. Jadi beban yang paling berat nanti dari kiamat itu Pak, belum berpisah derita dengan dosa. Nah itu bukan cuma kita rajin menambah amal, tapi yang paling terpenting juga gimana itu mengurangi dosa. Bukan cuma sibuk berpahala, tapi yang paling penting itu bagaimana juga menghilangkan dosa itu. Tobat ya, dan insyaallah banyak iringi amalan-amalan keburukan kita dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mencintai kita Pak, supaya jangan nanti menangisnya di hari kiamat. Lebih baik menangisnya di dunia. Kalau di dunia menangis Pak, itu bermanfaat. Kalau menangisnya nanti terlambat di akhirat baru menangis, maka itu tidak ada gunanya. Bersyukurlah jamaah sekalian kalau sering-sering Pak air mata, ada namanya ainul khaif, air mata rasa takut kepada Allah, air mata cinta kepada Allah, itu sering tumpah di bumi, sehingga nanti insyaallah tidak diizinkan oleh Allah api neraka menyentuh seseorang Pak, kalau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau ada waktu kita 1 menit Pak, 2 menit, kalau kita duduk bertafakur kepada Allah, lalu kita mengingat dosa dan mengingat kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Siapa menangis karena takutnya kepada Allah, maka air matanya itu memadamkan api neraka nanti di akhirat. InsyaAllah ya, semoga kita termasuk bagian yang dibimbing oleh Allah untuk mudah menangis karena takut, atau menangis Pak karena
membaca ayat-ayat yang menggembirakan nanti di akhirat, seperti melihat surga dengan mata keyakinan, rindu dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pak ini. Kalau di bab sebelumnya, ibadah dan amalan diri kita, ada 7 yang kita sudah sampaikan. Di sedekah tak yang mengalir, ilmu tak yang bermanfaat, kemudian anak soleh tak, anak soleh, kemudian kita membiasakan sesuatu amalan yang amal soleh, lalu ada yang melanjutkan di belakang Pak. Kemudian yang kelima, menanam tanaman yang bermanfaat untuk burung-burung, untuk binatang-binatang, bahkan manusia. Dan yang ketujuh, merahasiakan aib seseorang. Itu termasuk 7 yang membuat amal-amal kita bertahan lama nanti di akhirat. Ya, semoga kita insya Allah dimudahkan.